Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Olila Prabodari dengan NIM 2302100204098. Di sini saya akan melakukan praktek micro teaching pada tanggal 30 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum belajar dimulai, silahkan doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum mulai pelajaran Anda, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Rabbal wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, apakah pagi ini ada yang tidak masuk? Ya. Masuk semua ya? Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin? Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Damai Sela. Anak-anak silakan berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya, rakyat adil makmur sentosa, berdikari bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum pelajaran dimulai, kita buat kesepakatan dulu terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan dan tertib saat pembelajaran. Lalu yang kedua, kita harus mendengarkan saat guru atau teman berbicara. Lalu yang ketiga, kita harus mengikuti aturan dan tugas yang diberikan guru. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi itu merupakan teks yang mendeskripsikan suatu hal secara rinci. Misalnya, kalian mau mendeskripsikan pohon mangga. Pohon mangga itu bagaimana? Pohon mangga itu batangnya besar dan tinggi. Lalu daunnya berwarna hijau. Itu dalam mendeskripsikan pohon mangga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur. Jadi, tujuan belajar teks prosedur yang pertama yaitu menganalisis struktur dari teks prosedur dengan benar. Lalu yang kedua, kalian harus bisa menyimpulkan ciri-ciri teks prosedur dengan benar. Dan yang ketiga, kalian harus bisa membuat teks prosedur dengan jelas dan sistematis. Apa artinya sistematis? Harus berurutan. Nah, ini guru punya pertanyaan buat anak-anak. Pernahkah kalian mencoba membuat sesuatu sendiri di rumah? Pernah. Buat apa misalnya kalian? Nasi goreng. Nasi goreng. Goreng telur. Goreng telur. Buat jeli. Buat jeli. Terus apa lagi? Bikin susu. Bikin susu, goreng energi, goreng tempe. Apakah ada yang bisa buat mie instan? Ada. Kalian pernah buat mie instan? Nah, kalau kalian buat mie instan di belakangnya bungkus mie instan itu ada apa sih? Ada. Langkah-langkah. Kira-kira langkah-langkah di belakang bungkus mie instan itu apa ada hubungannya sama teks prosedur? Ada. Nah, agar lebih memahami lagi, mari kita lihat video ini. Nah, setelah kalian memperhatikan video habis ini ya, ibu akan tanya. Jadi kalian harus memperhatikan ya. Nah, ini.
membuat mie goreng. Siapkan satu bungkus mie goreng. Buka bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie, ada kecap, saus, dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. Kemudian kita rebus minyak terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci. Lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga airnya menggelap. Jika sudah menggelap, kemudian rebus mie-nya. Tunggu hingga mie-nya matang. Sambil menunggu mie-nya matang, buka bumbu mie goreng. Dan jangan lupa aduk mie supaya matangnya merata. Jika mie-nya sudah matang, lalu matikan kompor. Kemudian taruh mie di atas piring. Lalu aduk-aduk hingga mie dan bumbunya tercampur merata. Dan jadi mie goreng siap disajikan. Selamat mencoba. Nah, sudah lihat kan? Sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Kira-kira tujuan dari video ini itu apa? Biar bisa masak mie. Bener, pinter sekali Mbak. Lalu setelah itu alat dan bahannya tadi apa aja? Kompor, Panci, tirai, sendok, mie, air. Terus tadi garpunya sama sendoknya itu buat apa sih? Buat nyampur. Ya, buat ngaduk. Iya, betul. Buat apa lagi? Buat makan mie. Betul sekali. Lalu selanjutnya, tadi saat membuat mie instan, langkah pertamanya itu apa sih? Sobek bungkusnya. Betul. Langkah pertamanya yaitu membuka bungkusnya. Nah, dalam teks prosedur ini tidak harus kalian itu langkah-langkah untuk membuat makanan ataupun minuman. Bisa jadi kalian langkah-langkah untuk melakukan suatu hal di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian di rumah punya YouTube? Punya. Nah, misalnya kalian membuat teks prosedur cara menonton YouTube. Hal yang pertama yang kalian lakukan kalau ingin menonton YouTube apa? Buka HP. Betul, ambil HP-nya, buka HP-nya. Terus yang kedua, kalian harus ngapain? Buka aplikasi YouTube. Buka aplikasinya, dipencet aplikasinya kan. Terus setelah itu kalian ngapain? Mencari. Betul, terus setelah itu kalian mencari di teks bar apa yang ingin kalian tonton. Jadi, terus prosedur itu tidak hanya untuk membuat makanan dan minuman, tapi bisa untuk melakukan suatu hal di kehidupan sehari-hari. Tidak semua ya. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, dan ciri-ciri teks prosedur. Di sini pengertian teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut mengikuti urutan proses membuat sesuatu dari awal sampai akhir. Nah, tujuan dari teks prosedur untuk memberikan petunjuk atau panduan kepada pembaca tentang bagaimana melakukan sesuatu secara tepat dan berurutan. Nah, ini selanjutnya struktur teks prosedur. Siapa yang mau membaca tujuannya? Saya Bu. Bapak Sali, silahkan dibaca. Tujuan: menjelaskan maksud atau hasil akhir yang ingin dicapai
dari prosedur tersebut. Iya, betul. Lalu struktur yang kedua ada alat dan bahan, yaitu kita harus bisa menyebutkan apa saja yang dibutuhkan sebelum melakukan langkah-langkah dalam teks prosedur. Yang terakhir ada langkah-langkah yang berisi urutan tindakan atau instruksi yang harus dilakukan secara sistematis sampai tujuan tercapai. Nah, selanjutnya ada contoh cara membuat teh manis hangat. Siapa yang mau membaca? Aku. Silahkan baca. Tujuan membuat teh manis hangat yang siap diminum. Alat dan bahan: 1 kantong teh celup, 1 gelas air panas, 2 sendok teh gula, gelas dan sendok. Langkah-langkahnya: pertama, siapkan 1 gelas air panas, lalu masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. Diamkan selama 2-3 menit hingga warna air berubah. Angkat kantong teh dari gelas, lalu tambahkan 2 sendok teh gula ke dalam gelas. Aduk hingga gula larut sempurna. Teh manis siap untuk dinikmati. Pintar. Mulai dari strukturnya, ada tujuan, ada alat bahan, lalu ada langkah-langkah. Selanjutnya ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu berisi langkah-langkah yang berurutan. Betul ya tadi saat membuat kalimat. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Lalu yang ketiga, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan tindakan. Kata penghubung itu contohnya apa? Dan. Selanjutnya, lalu. Ya, betul sekali. Kemudian, lalu ciri-ciri yang terakhir bertujuan untuk memandu pembaca melakukan sesuatu. Betul ya tadi seperti cara membuat teh hangat, memandu kita untuk membuat teh hangat. Nah, apa kalian masih fokus? Fokus. Ada peta fokus, mari kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Baik, setelah ini Ibu ada lembar kegiatan untuk kalian kerjakan. Kalian berkumpul bersama kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu ya. Ibu punya gabus untuk menempelkan flashcard. Jadi flashcard itu kartu yang akan kalian tempelkan ke gabus dan mengurutkan sesuai urutannya. Oh, bisa. Bagikan dulu ya. Satu Ya, satu ya. Ya, Sudah. Ini di belakangnya ada double tipnya. Jadi kalian ketika mau menempelkan tinggal dilepaskan double tipnya saja ya. Ya. Di LKPD-nya ini ada nama kelompok dan petunjuk penggunaan. Jadi nanti ditulis dulu ya nama kelompoknya siapa saja dan dibaca petunjuknya. Ini untuk kelompok A. Terima kasih, Bu. Ini untuk kelompok B. Ini untuk kelompok C. Terima kasih, Bu. Kelompok A bisa tulis secara mandiri ya. Kalau kelompok B bisa baca buku lalu mengerjakan sendiri atau jika kurang paham bisa tanya langsung ke ibu. Kelompok C jika kurang paham bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Ya, Bu. Baju kotor dulu atau satu baju? Ya baju ini kan baju kotor dulu. Kamu bisa deh, ini baru ini. Kelompok C belajar dengan Sudah, Bu. Baju saya lama. Bisa. bisa apa kan bu? Apa? Sebebas saya aja. Ada yang ditanyakan. Udah bukunya gini gak bu? Betul. Ditulis dulu nama kelompoknya dah. Ini dikerjakan ya bu? Iya dikerjakan tulis. Pertanyaannya sesuai ini. Oke, terima kasih bu.
sikat baju, apa yang bisa kamu lakukan saat ada noda yang bandel? Jelaskan solusinya. Jadi menurut kelompok kami, jika ada sikat baju, jika tidak ada sikat baju, kamu bisa menggunakan tangan untuk membasuh bagian yang bernoda dengan sedikit deterjen atau sabun. Bisa juga menggunakan benda lain yang permukaannya itu lembut seperti kain kasar, spons, atau ujung jari untuk merusak noda secara hati-hati agar tidak merusak kain. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang akan terjadi jika baju tidak diperas sebelum dijemur? Jelaskan akibatnya. Jadi jika baju tidak diperas sebelum dijemur, air akan terus menetes terus-menerus sehingga proses pengeringannya menjadi sangat lama. Selain itu, baju yang terlalu basah bisa menyebabkan bau apek dan bahkan berjamur jika tidak kering dengan sempurna. Urutkan kembali langkah-langkah mencuci baju berikut agar benar. Langsung dipilih jawabannya ya, Bunda. Yang pertama, masukkan baju kotor ke ember. Apakah benar tadi langkahnya yang pertama? Benar. Lalu yang kedua. Yang kedua, bilas baju sampai bersih. Apakah betul? Lalu setelah dibilas, peras baju agar airnya keluar. Betul. Yang terakhir, Benar. Tadi kalau airnya nggak diperas, akibatnya apa? Susah keringnya. Betul. Lalu selanjutnya beda lagi. jemur baju di tempat yang terkena sinar matahari. Baik, betul ya. Betul. Yang terakhir. Yang terakhir, teks proses group biasanya menggunakan kata kerja perintah, tulisan tiap kata perintah yang kamu temukan dalam teks. Nah, ini yang disuruh buat kata perintah. Tadi kata perintah, kata lainnya apa? Berarti. Betul. Apa contohnya? Masukkan, bilas, jemur. Udah, itu aja. Apa betul anak-anak? Betul. Betul. Oh iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan cara membuat telur dadar. Jadi yang pertama, langkah yang pertama itu masukkan 2 butir telur ke dalam mangkok. Kemudian masukkan garam secukupnya. Kemudian, kocok telur agar tercampur dengan garam. Lalu, selanjutnya masukkan telur ke dalam teflon yang sudah diberi minyak goreng. Tunggu hingga matang. Dan terakhir, telur dadar siap dinikmati. Kemudian ini ada soal. Yang pertama ada apa tujuan dari teks ini. Jadi tujuan dari teks prosedur ini untuk memberikan petunjuk atau langkah-langkah cara membuat telur dengan benar sehingga pembaca bisa mengikuti dan menghasilkan telur dadar yang matang dan juga enak. Apa betul tujuannya ini anak-anak? Betul. Ini berisi urutannya cara membuat telur dadar ya. Berarti bisa diikuti kalau kalian mau membuat telur dadar. Yang kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat telur dadar? Bahannya yaitu yang pertama ada telur, garam, merica, minyak goreng, bisa juga ditambahkan bawang, cabai, daun bawang, dan lain sebagainya sesuai selera. Betul, lanjut. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan setelah telur dikocok? Jadi setelah telur dikocok, maka telurnya bisa dituangkan ke wajan yang sudah dipanaskan dengan sedikit minyak, lalu memasaknya hingga matang sambil sesekali dibalik dia agak gosong. Betul. Terus
dibalik saat dimasak. Tadi udah disebutin kenapa? Bener nggak? Ya, jadi agar telur kedua sisinya ini matang secara merata. Kemudian agar telur ini tetap bisa matang seluruhnya, jadi tidak hanya setengah matang dan juga tidak gosong. Jadi telur dibalik itu agar matangnya itu sama-sama dua sisi, nggak hanya satu sisi yang matang dan gosong gitu ya. Iya. Sudah selesai? Sudah ya, sudah dengan tepuk tangan. Dan dicuci. Selanjutnya ayo kelompok C.